Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abelia Putri Septiani dengan NIM 431240100263. Di sini saya akan mempresentasikan PPT terkait TB1 Etika dan Hukum Bisnis dengan judul Penerapan Etika Bisnis dan CSR terkait kasus PT Yihong. Sebelumnya, saya dan teman saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Harifan Arif, SMM, selaku dosen pengampu, karena dengan bimbingan Bapak, saya dan teman saya dapat menyelesaikan tugas TB1 ini dengan tepat waktu. Berikut presentasi yang akan saya sampaikan untuk bab pendahuluan pertama adalah latar belakang dan rumusan masalah. Yang pertama itu adalah latar belakang. Etika bisnis penting untuk memastikan perusahaan beroperasi adil serta bertanggung jawab terhadap semua pihak, terutama karyawan. Dalam implementasinya, etika bisnis tidak hanya sekedar menunjukkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan terhadap nilai-nilai moral dan integritas. Hal ini mencakup tanggung jawab untuk membangun hubungan yang adil, transparan, serta keadilan dengan seluruh pemangku kepentingan. Yang selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja bentuk pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Yihong terhadap karyawannya. Yang kedua itu, bagaimana dampak pelanggaran etika bisnis terhadap hubungan industrial. Yang ketiga itu, apa alasan yang diberikan oleh pihak perusahaan terkait dengan keputusan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang keempat, bagaimana upaya dapat dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Saya Salsa Citra Fauzia dengan NIM 431240010188. Berikutnya tujuan penulisan. Yang pertama ada menganalisis pelanggaran etika bisnis dari sisi perusahaan dan karyawan. Yang kedua ada menjelaskan dampak negatif pelanggaran tersebut. Yang ketiga ada memberikan rekomendasi untuk memperbaiki hubungan industrial ke depan. Yang keempat adalah meningkatkan pemahaman tentang etika bisnis dalam praktik ketenaga kerjaan. Selanjutnya masuk ke pembahasan tentang pelanggaran etika dalam penanganan oleh PT Yihong. Yang pertama ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal tanpa perundingan. Yang terjadi pada 10 Maret, perusahaan melakukan PHK massal terhadap 1.126 pekerja tanpa melalui mekanisme perundingan dengan serikat kerja atau perwakilan kerja. Sebagaimana diatur pada pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tindakan ini jelas mengabaikan prinsip negosiasi yang adil yang seharusnya menjadi fondasi dalam penyelesaian masalah dalam hubungan kerja. Yang kedua ada pembubaran serikat kerja atau union busing. Perusahaan diduga melakukan tindakan union busing, yaitu usaha sistematis untuk melemahkan organisasi serikat kerja dengan memberhentikan secara bertahap pekerja yang aktif bersuara, termasuk 20 buruh pada gelombang pertama, 60 buruh pada gelombang kedua, dan 3 buruh pada gelombang ketiga. Praktik ini bertentangan dengan hak kebebasan berserikat yang dijamin oleh hukum nasional dan konvensi ketenagakerjaan internasional. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk pembalasan terhadap aktivitas serikat kerja. 3. Itu ada intimidasi dan pelanggaran hak pekerja. Setelah keluarnya nota pemeriksaan dari pengawas ketenagakerjaan, perusahaan justru melakukan 3 gelombang PHK sepihak terhadap pekerja yang sebelumnya dianggap menjadi karyawan tetap sesuai isi nota pemeriksaan. Selama proses ini berlangsung, para buruh melakukan mogok kerja, namun perlakuan perusahaan terhadap mereka menunjukkan indikasi represif. Keempat, ada PHK massal tanpa alasan. Pihak manajemen mengklaim bahwa PHK massal dilakukan dengan alasan tidak ada lagi pesanan produksi. Namun,
Berdasarkan penelusuran lebih lanjut, ternyata pesanan masih ada dan perusahaan juga tidak dalam kondisi valid. Ini mengindikasikan adanya ketidakjujuran dalam memberikan alasan PHK dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam perusahaan hubungan industrial. Perkenalkan, nama saya Ilya Fitriani dengan NIM 4312400152. Saya akan menjelaskan tentang dampak sosial ekonomi. Itu ada yang pertama, kerusakan reputasi dan kepercayaan publik, pelanggaran etika seperti ketidakadilan dalam PHK atau diskriminasi dapat merusak reputasi kepercayaan masyarakat. Terus yang kedua itu ada dampak finansial negatif. Itu ada kelalaian dalam CSR dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan investor yang berujung pada penurunan harga saham dan kualitas dapat memperoleh pendapatan. Yang ketiga ada penurunan moral dan produktivitas karyawan. Karyawan yang merasa diperlakukan tidak adil dan tidak dihargai dapat mengalami penurunan moral yang berdampak pada produktivitas, yang loyalitas mereka terhadap perusahaan. Hal ini dapat memperburuk kinerja organisasi secara keseluruhan. Itu yang keempat ada risiko hukum dan sanksi regulasi. Itu ada pelanggaran terhadap prinsip etika bisnis dapat menarik perhatian regulasi dan reputasi mengarah pada sanksi hukum, denda atau bahasa penutupan operasional perusahaan yang mendapatkan etika bisnis beresiko menghadapi. Yang terakhir ada hilangnya loyalitas konsumen. Itu ada konsumen semakin sadar akan praktik bisnis yang etis. Perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dapat kehilangan loyalitas konsumen yang berujung pada penurunan penjualan dan pasar. Oke, selanjutnya di sini ada solusi strategis. Yang pertama itu ada rekrutmen ulang, prioritaskan pekerja lama dan masyarakat lokal. Perusahaan sebaiknya memprioritaskan mantan pekerja dan masyarakat sekitar dalam proses rekrutmen ulang sebagai bentuk tanggung jawab dan pemberdayaan ekonomi lokal. Yang kedua ada pengembangan program CSR berkelanjutan. Program tanggung jawab sosial perusahaan CSR harus dirancang jangka panjang, berkelanjutan dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat agar dampak lebih signifikan. Yang ketiga ada transparansi pelapor CSR. Perusahaan perlu menyampaikan laporan CSR secara terbuka dan akuntabel agar publik dapat menilai manfaatnya dari kegiatan tersebut. Yang keempat ada kolaborasi pemerintahan dan lembaga sosial. Kerjasama antara perusahaan, pemerintah, antara organisasi sosial akan mempengaruhi efektivitas program pemberdayaan masyarakat. Yang kelima ada dialog terbuka dan penyelesaian konflik secara dipalar. Itu ada perusahaan dan pekerja sebaiknya menyelesaikan konflik melalui masyarakat langsung guna mencapai solusi damai dan saling menguntungkan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, PT Yinghong
menghadapi tantangan dalam implementasi CSR, namun memiliki peluang untuk memperbaiki program melalui peningkatan komunikasi, pemberdayaan masyarakat, transportasi, laporan, dan kolaborasi dengan pihak eksternal. Sarannya ada, yang pertama ada perbaikan komunikasi manajemen dan pekerja, yang kedua ada fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal, yang ketiga ada tingkat transportasi lapor CSR, yang terakhir ada perkuat kolaborasi dengan pemerintahan dan lembaga sosial. Sekian presentasi dari saya dan teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.